pagi anak-anak kami kelas 8. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yaitu mengenai arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menjelaskan pengertian dasar negara. Yang kedua, menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, menjelaskan arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan apa arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Para pendiri negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati dasar negara adalah Pancasila, yang terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku tersebut, Pancasila memiliki dua pengertian, yaitu 1. Berbatu sendi yang 5. Yang kedua, pelaksanaan kesusilaan yang 5, yaitu digolongkan kepada 5 bagian. Yang pertama, dilarang melakukan kekerasan. Yang kedua, dilarang mencuri. Yang ketiga, dilarang berjiwa dengki. Yang keempat, dilarang berbohong. Dan yang kelima, dilarang mabuk dan minuman keras. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila sejak tanggal 18 Agustus ditetapkan sebagai dasar negara, sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Pancasila itu digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan ketataan negara yang meliputi bidang, yaitu 1. Ideologi, yang kedua politik, yang ketiga ekonomi, yang keempat sosial budaya, dan yang kelima pertahanan keamanan. Nah, di sini Ibu jelaskan ada beberapa fungsi dan peranan Pancasila secara umum, yaitu 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. 6. Pancasila sebagai satu-satunya asas kehidupan bernegara. 7. Pancasila sebagai moral pembangunan. Nah, dari beberapa fungsi Pancasila, di sini dapat dijelaskan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, yaitu bahwa Pancasila telah menjiwai semangat kepahlawanan kita, yang walau baru tercetus tahun 1945, Pancasila sudah ada berabad-abad lamanya, yang artinya sejak manusia Indonesia ada, Pancasila itu sudah ada di dalam kepribadian bangsa Indonesia. Itu dibuktikan dengan sifat gotong royong, ramah tamah, kerjasama, saling menghormati, tolong menolong,
dan sebagainya. Nah, penjelasan Pancasila sebagai kepribadian bangsa yaitu Pancasila telah lahir dan hidup di setiap hati bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sangat erat dengan kehidupan kita. Atau bisa dikatakan bahwa Pancasila itu adalah jiwa dari seluruh bangsa atau rakyat Indonesia. Nah, kemudian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yaitu sebagai dasar negara, segala peraturan hukum harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tidak boleh ada hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kalau Pancasila sebagai perjanjian luhur, yaitu hasil kesepakatan para pendiri negara. Mereka merumuskan sebuah dasar negara yang disebut Pancasila. Itu terbukti yang dirumuskan oleh 3 tokoh pengusul dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa, yaitu di dalam Pancasila tersirat keinginan untuk mewujudkan negara yang adil dan makmur, yang terdapat di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, apa tujuan Pancasila yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, Pancasila sebagai satu-satunya asas kehidupan bernegara, yaitu Pancasila tidak boleh diganti atau diubah. Mengubah Pancasila berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berarti Pancasila itu tidak boleh diganti. Karena Pancasila adalah sebagai dasar. Kalau dikatakan sebagai dasar adalah sebagai pundasi. Berarti Pancasila itu adalah sebagai dasar negara. Pancasila ibarat sebuah kapal yang berlayar di tengah lautan, ya, di mana Pancasila itu selalu banyak menghadapi tantangan. Tetapi Pancasila itu siap menghadapi segala tantangan, dan Pancasila itu dapat mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai moral pembangunan, yaitu Pancasila adalah tolak ukur yang dilakukan di Indonesia. Nah, anak-anak kami, dari penjelasan daripada Pancasila sebagai kedudukan dan fungsi Pancasila, kita ketahui bahwa Pancasila itu merupakan alat pemersatu bagi seluruh bangsa Indonesia. Nah, itulah penjelasan tentang kedudukan, arti, dan fungsi Pancasila. Nah, setelah itu, untuk tugas anak-anak kami adalah mengerjakan arti dan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Dalam hal ini, untuk mengetahui pemahaman kalian, yang pertama, buatlah resum tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang kedua, jawablah pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa arti Pancasila bagi bangsa Indonesia? Yang kedua, apa fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia? Dan yang ketiga, seperti apakah
fungsi Pancasila bagi kehidupan bernegara. Nah, itu dikerjakan ya. Jangan lupa untuk minggu depan itu akan kita bahas kembali. Untuk materi kita hari ini cukup sudah. Sekian dan terima kasih.